Ya, oke. Hari ini kita masuk di yang paling sering muncul di pengetahuan kuantitatif ya. Salah satu di antaranya adalah persamaan persamaan apa? Persamaan garis. Tapi garis itu kan ada banyak ya, ada garis lengkung, ada garis lurus. Nah, yang sering muncul itu adalah persamaan garis lurus. Poin-poin yang harus kamu tahu di persamaan garis lurus, yang pertama adalah bentuk umumnya. Kemudian yang kedua, ini masalah gradien. Gradien itu simbolnya adalah apa? M. Kemudian yang ketiga yaitu cara menyusun persamaan garis. Cara menyusun persamaan apa? Garis. Bentuk umum. Nah, bentuk umum. Bukan butuh uang. Bentuk umum ya. Terus yang kedua, ini harus tahu nih, masalah penting yaitu gradien. Kemudian yang ketiga, cara menyusun persamaan garis lurus. Nah, biasanya menyusun persamaan garis lurus cuma dua, ya. Pakai apa? Coba masih ingat, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Atau langsung, penyederhanaan ini adalah Y sama dengan MX ditambah sesuatu. Gitu. Tinggal masukin nanti. Kemudian yang keempat, masalah terpenting di persamaan garis lurus adalah masalah jarak. Nanti jarak ada tiga, ada point to point, titik ke titik, ada titik ke garis, ada garis ke garis. Ya, nanti rumusnya itu kamu apalin aja. Jarak titik ke titik biasanya dia pakai Pitagoras, jarak titik ke garis nanti ada rumusnya, terus jarak garis ke garis juga ada rumusnya. Ya, gradien dan hubungannya di sini tuh ya, dan hubungannya. Biasanya hubungan yang ditanyain cuma dua, apa? Kalau dia sejajar gimana, satu lagi kalau tegak lurus kayak gimana, ya. Dah, ini aja garis lurus gampang. Oke, kita mulai dari yang pertama, BU, bentuk umum. Nah, bentuk umum garis lurus itu bisa ditulis, bisa disembunyikan, bisa dieksplor, namanya eksplisit, implisit, ya. Bentuk umum dari suatu garis lurus, ya. Pokoknya mah pangkatnya pangkat satu, yaitu apa? Y sama dengan, bisa ditulis apa? Y sama dengan MX ditambah C, atau bisa ini disatuin. Jadi Y dengan X-nya bercampur. Kalau ini dieksplor, dipisah. Ini ditulis secara eksplisit, bisa juga eksplisit, bisa juga ditulis dalam bentuk implisit. Kalau implisit itu yang sering kalian tahu, AX ditambah apa? BY ditambah apa? C. Nah, ini adalah sama dengan 0. Ini ditulis dalam bentuk implisit. Ya, kamu bisa bentuk implisit dieksplisitkan, eksplisit bisa diimplisitkan. Ya, bisa dijadiin Y sama dengan, tinggal pindah-pindahin yang lainnya. Oke, kalau mau disatuin yang ini MX dengan Y ya tinggal dipindah ruas aja. Itu bentuk umum. Nah, ada hal yang paling penting di garis lurus yaitu yang nempel di gradien ini. Yang nempel di X itu namanya gradien atau kemiringan, koefisien arah garis. Jadi ini namanya apa? Gradien atau sering disebut koefisien arah garis. Nah, biasanya nanti gradien arah garis itu M-nya bisa negatif, bisa apa? Bisa positif, bisa nol. Kalau negatif biasanya kalau di ilmu ekonomi itu sering menganalisis dengan keuntungan kerugian itu bisa dilihat dari persamaan garis. Jadi kalau misalkan ini keuntungan, ini tahunnya, nah nanti kalau bentuknya kayak gini berarti kemiringannya negatif. Ya, nyungsep ke bawah sini berarti ini harus segera tutup nih perusahaan kayak gini ya, atau diperbaiki gitu ya, apa yang salah dari perusahaan itu. Terus kalau gradiennya kayak gini berarti namanya gradiennya positif. Ini bagus nih, semakin tahun keuntungannya semakin naik ya, sampai kita bisa memprediksi tahun kesekian keuntungannya pasti berapa. Harus tahu persamaan garisnya dulu. Ada satu lagi yang gradiennya nol. Kalau gradiennya nol itu datar aja. Jadi si perusahaan itu tiap tahun keuntungannya selalu sama ya. Ini nih, nah datar terus. Itu namanya gradiennya sama dengan nol. Oke, udah tahu ya bedanya ya. Yang nyungsep ke bawah gradiennya minus, yang ke sana gradiennya positif. Kalau yang
sama dengan 0 berarti dia biasa-biasa aja ya. Oke, contoh ya, ini masalah gradien. Ini poin yang kedua adalah gradien. Kemiringan arah garis. Saya punya persamaan nih, saya ambil contoh. Misalkan gini, Y sama dengan 2X min 3. Nah, kalau gini, kira-kira gambarnya yang mana? Gambar ke satu, gambar kedua, atau gambar yang datar ini? Yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena gradiennya positif. Nih, yang nempel di X-nya positif 2. Pasti ini. Ya. Nah, kalau disuruh ngegambar, nah nanti kalian disuruh ngegambar di pengetahuan kuantitatif misalkan ya. Gambar yang cocok dengan Y sama dengan 2X min 3 gimana? Gampang. Kalau disuruh ngegambar, kamu pasang-pasangin aja koordinat. Ini variabel bebas, yang ini akibat bebasnya ya. Jadi X-nya bebas, ini bebas. Atau terserah, mau Y-nya yang bebas boleh, X-nya gara-gara si Y ini. Kalau saya ambil X-nya yang bebas, misalkan 0. Kalau masukin, kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Minus 3. Terus kalau X-nya misalkan 10, pengennya 10, janganlah kegedean. Berapa maunya? 1 aja. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya berapa? 2 kali 1, 2 dikurangin 3, min 1. Udah selesai, berarti ini adalah koordinatnya berapa, berapa, X-nya 0, Y-nya min 3. Kayak waktu di SD disuruh gambar titik koordinat 0, min 3 di mana. Nah, ini sumbu X misalkan, yang ini sumbu Y. Ini 0,0-nya. X-nya 0, berarti di sini kan. Y-nya min 3. Oh, berarti ini min 3. Berarti ini adalah koordinatnya X-nya 0, Y-nya min 3. Terus X-nya 1. Nih, X-nya 1. Y-nya min 1, Y-nya min 1. Nah, ini tarik aja kayak sumbu X sumbu Y lagi. Nah, ini perpotongannya itulah yang disebut koordinatnya 1, min 1. Garis sebenarnya butuh cuma 2 titik ini. Hubungkan terus aja ke sana, nanti ini adalah garis lurusnya. Cocok dengan yang kita prediksi ya tadi ya. Gambarnya itu cocok dengan yang gambar yang ini. Gradiennya positif. Jadi kalau disuruh ngegambar gimana? Masukin aja angka. Semakin banyak titiknya semakin bagus. Oke, itu adalah persamaan garis. Ada juga cara misalkan disuruh ngegambar yang ini, yang cepatnya misalkan. 2X dikurangin 3Y sama dengan 6 misalkan. Gimana cara ngegambar ini? Nah, boleh masukin tadi angka. Kalau X-nya sekian, kalau Y-nya sekian. Kalau X-nya sekian, berarti Y-nya sekian. Kalau X nanti hubungkan 2 titik. Tapi ada cara yang lebih gampang, yaitu tinggal tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, caranya gimana? Titik potong sumbu Y terjadi kalau X-nya 0. Ya enggak? Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? Hitung. 2X sama dengan 6. Berarti X-nya 3. Berarti dia 3, X-nya 3. 1, 2, 3 di sini nih. 3,0 berarti 3,0. Sekarang kalau X-nya yang 0, berarti Y-nya atau ditutup nih. Kan 0 ditutup ya. Min 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya berapa? Minus 2, Y-nya minus 2. Berarti di sini nih. Minus 2, ini min 1, ini minus 2. Nah, ini titiknya nih. 0, min 2. Hubungkan titik potong sumbu X sumbu Y tersebut. Selesai. Garisnya ini. Gitu. Jelas? Kalau ditanya berapa gradiennya? Berapa gradien ini? Ingat, gradien itu yang nempel di X. Ya enggak? Tadi kan MX. Berarti yang nempel di X-nya berapa? 2. Benar? Tapi Y-nya harus 1. Nah, supaya Y-nya 1 ini harus dibagi berapa, Dava? Bagi 3. Berarti ini juga harus dibagi 3. Ingat, kalau persamaan, penjumlahan, pengurangan, kalau ngebagi harus ngebagi adil. Semua dibagi. Ya. Kalau perkalian cukup 1 aja. Misalkan gini, 4 dikali 2 dibagi 2. Nah, bisa ini dibagi ini aja. Udah, 4-nya nggak usah dibagi 2. Tapi kalau 4 ditambah 2 dibagi 2, berarti harus semuanya dibagi 2. 4 bagi 2, 2 bagi 2. Ini juga bagi 2. Itu ya. Kalau penjumlahan atau pengurangan. Kalau perkalian atau pembagian cukup salah satu. Nah, ini udah 1 nih sekarang. Set, coret dengan ini. Ini min Y-nya pindah ruas jadi plus Y. Benar? Y sama dengan, berarti ini apa nih? 2 per 3X. Ini pindah ruas jadi min 6. Jadi gradien ini berapa? 2 per 3. Tapi di UTBK kamu harus cepat. Misalkan gini, 2X dikurang 7Y
dikurangin akar 2015 sama dengan 0. Berapa gradien ini? Ingat, gradien yang nempel di X. Berapa yang nempel di X? 2. Tapi Y-nya harus 1. Supaya 1 bagi berapa? 7. Ini bagi 7, ini juga bagi 7. Jadi 2/7. 2/7 ini min Y-nya usir ke sana jadi Y. Benar? Y sama dengan 2/7X. Berarti gradiennya adalah 2/7. Bisa cepat kan? Lagi. 8Y plus 4X dikurangin 1 sama dengan 0. Berapa gradiennya? Yang nempel di X 4. Tapi Y-nya harus 1. Berarti bagi berapa? Bagi 8, bagi 8. Jadi 4/8. Pindah ruas ya? Kan harus Y sama dengan. Ya, Y sama dengan berarti min 4/8 atau min setengah. Gitu, gampang gradien mah. Nah, kalau kamu masuk jurusan teknik sipil atau teknik arsitek, gradien biasanya dipakai untuk kemiringan jalan. Jadi tanjakannya berapa derajat gitu. Oh, hati-hati tanjakannya 60 derajat, bersih gini banget. Ya, biasanya banyak yang nggak kuat misalkan si mobilnya. Itu harus diperhitungkan, nggak boleh tanjakannya 60, maka dipecah-pecah jadi 30, terus nanjak lagi dikit-dikit 30 gitu ya. Itu disesuaikan nanti. Nah, ini ilmu persamaan garis sering banget dipakai ya, di ilmu teknik nanti pasti dipakai garis lurus. Salah satunya adalah kemiringan garis, namanya gradien. Nah, terus yang kedua adalah tentang hubungan antara dua garis lurus. Hubungan dua garis lurus. Biasanya di UTBK ya, yang ditanyain cuma dua, kalau sejajar gimana, kalau tegak lurus gimana. Masih ingat nggak? Kalau sejajar berarti kemiringannya sama, bener. Ya jelas kalau sejajar ya kemiringannya sama. M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, perkalian gradiennya adalah -1. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari mana nih rumus ini gitu. Sebenarnya ada satu lagi tadi konsepnya yang namanya gradien ya, itu didefinisikan sebagai definisi ya. Gradien itu tadi saya lupa, gradien itu didefinisikan sebagai, nah M ini namanya gradien. Gradien ini didefinisikan sebagai apa? Kalau ada dua titik koordinat, yaitu namanya selisih Y dibagi dengan selisih X. Ingat kan ini delta Y per delta X. Misalkan gini, saya punya koordinat. Ini koordinatnya 1,1. Terus ini koordinatnya misalkan berapa? 3,4 misalkan. Ini titiknya 1,1, yang ini 3,4. Berapa kemiringan ini? Berapa gradien ini? Nah, pakai rumus yang tadi. Gradien itu apa? Selisih Y, delta Y per delta X. Delta Y ini dikurangin Y ini, itu namanya delta selisihnya. Berarti apa di sini? 4 dikurang 1. Benar? Dibagi delta X, X-nya dikurangin, 3 kurangin 1. Berarti sama dengan apa? 3/2. Oh, berarti kemiringannya 3/2. Nah, kemiringan 3/2 kalau di ilmu sipil, jurusan teknik sipil misalkan nggak bisa bilang gradiennya 3/2, nggak ngerti. Gradien 3/2 apa? Pakai sudut. Nah, ini ada hubungan antara gradien dengan sudut. Apa coba? Kalian masih ingat nggak waktu belajar kelas berapa ya? Kalau saya punya segitiga siku-siku, nah segitiga siku-siku, delta Y itu tadi ya, Y ini berapa Y ini? 4, Y ini berapa ini? 1, berarti ini yang disebut delta Y, bener nggak? Dari sini ke sini itu delta Y, dari sini ke sini delta X, X ini kurangin X ini kan, itu namanya delta X. Berarti delta Y per delta X kalau sudutnya terhadap arah sumbu X positif, ini sudutnya alfa, berarti itu sama dengan apa? Depan per samping. Depan per samping itu sama dengan apa? Kalau di trigonometri apa? Sinus, kosinus atau tangen? Yes, tangen. Ya, tangen itu adalah depan per samping. Depan per samping. Oh, berarti gradien itu sama dengan depan per samping. Jadi kalau pengen tahu kalau gradiennya 3/2, sudutnya berapa? Pakai kalkulator. Tangan yang hasilnya 3/2 berapa? Nanti ketahuan 37 derajat gitu. Oh, berarti itu kemiringannya 37 gitu. Jelas? Jelas nggak? Sip ya. Jadi gradien itu selain itu adalah tangen.
Nah, dua rumus ini itu didapat dari rumus tangen sebenarnya. Coba ya, perhatikan. Saya punya dua garis. Misalkan saya punya dua garis. Ini sumbu Y, ini sumbu X nih. Ini garis ini gradiennya apa? Saya sebut aja M1. M1-nya hubungannya apa? Tangen alfa. Benar nggak? Tangen sudut antara tan sudut antara garis dengan arah sumbu X positif. Yang ke sini ya, hati-hati jangan ke sini. Ya. Terus misalkan ada lagi yang ini. Ada garis yang ke sini. Saya anggap aja ini adalah M2 atau ke sini deh jangan biar kelihatan. Ini M2. Kemiringan yang kedua. Berarti sama dengan tangen apa? Tangen sudutnya, benar? Kalau ini saya sebut alfa, sebutlah sudut ini adalah beta. Maka gradiennya adalah tangen beta, oke? Nah, maka sudut antara dua garis kan yang ini ya. Theta ini adalah beta dikurangin alfa, benar nggak? Theta di sini adalah beta dikurangin alfa. Beta dikurangin alfa adalah si sudut antara dua garis. Inilah dapat rumus ini dari sudut antara dua garis. Kemudian kalau kalian masih ingat trigonometrinya, kalau kiri saya tangenkan, ingat ya kalau di matematik boleh memperlakukan kedua ruas dengan perlakuan yang sama. Ini tempelin tangen, ini juga harus ditempelin tangen, kurung beta min alfa. Kalau yang masih ingat rumus ini apa? Kalau saya sih ingat sih sering make ya. Tangen beta min alfa adalah selisih tangennya, berarti tangen beta dikurangin tangen alfa, dibagi 1 plus perkaliannya. Nah, kalau kalian lupa ya nggak apa-apa lah. Nih. Nah, ini pakai tanda mutlak karena sudutnya dianggap positif ya. Kecil, sudutnya dianggap kecil banget. Berarti tangen beta tadi sama dengan apa? Tangen beta sama dengan M2. Berarti di sini saya bisa ganti M2. Tangen alfa apa? M1. Dibagi 1 plus perkaliannya M1 kali M2. Nah, dari sini kalau ditanya sudut antara dua garis, ini rumusnya. Gradien yang kedua dikurangin gradien pertama dibagi 1 plus perkaliannya. Kalau ditanya sudut antara dua garis, garis ini dengan garis ini berapa sudutnya? Ini nih rumusnya. Selisih gradien dibagi 1 plus perkaliannya. Kalau sudut antara dua garisnya 90, siku-siku ya. Berarti tangan 90 berapa? Ayo, masih ingat nggak tangan 90? Kan cara ngapalin sin cosinus tangan saya udah pernah ajarin. Yang gini nih, 0 derajat kan cuma 5 ya. Seperti jari tangan, 0, terus berapa lagi? 30, 45, 60, satu lagi berapa? 90. Ini sudut istimewa namanya. Kenapa disebut istimewa? Ada penggarisnya juga ya, yang 30 derajat. Ada kan yang gini penggaris, coba aja lihat di tempat fotokopian. Ada penggaris yang gini. Ada yang 30, 60, ini 90. Ya. Ada juga sudut yang 90 tadi. Terus ada yang 45 segitiganya sama kaki. Ini 45, 45 ini siku-siku. Ya. Nah, dulu ya, saya juga males gitu ya ngapalin berapa sih sinus 60, berapa sinus 30 gitu. Tapi guru saya ngajarinnya gampang. Apalin aja satu, kata guru saya. Sinus 0 itu 0. Udah apa? Dapat? Apa? Sin 0 ingetin 0. Sin 0 itu 0. Ya. Sinus 0 itu adalah 0. Apa kan? Apa? Sinus 0 berapa, Dafa? 0. Itu kata guru saya apalin aja satu itu. Sin 0 itu adalah 0. Berarti di sini ada 3 ukuran ya apa? Sinus, kosinus, tangen. Sinus 0 berapa tadi, Dafa? 0. Ingetin 0. Nanti untuk sinus di dalam akar naik satu-satu. Ini boleh nggak ditulis setengah akar 0? Sama nggak dengan 0? Sama ya. Akar 0 kan 0 ya. Kali setengah 0. Nanti di dalam akar untuk sinus naik satu-satu, Dafa. Jadi apa di sini? Setengah akar 1. Terus berapa lagi? Setengah akar 2. Terus berapa lagi? Setengah akar 3. Terus berapa lagi? Setengah akar 4. Itu untuk sinus. Kalau kosinus dibalik, dari sini dulu. Mulainya turun satu-satu di dalam akarnya. Setengah akar 4, terus setengah akar 3, terus setengah akar 2, terus setengah akar 1, terus setengah akar 0. Kalau tangen, ingetin, tangen itu sin per cos.
Berarti ini dianggap pernya nih. Berarti 0 dibagi sesuatu berapa? 0. Oh, berarti tangan 0 teh 0. Tangan 30 sama aja dengan sin 30 dibagi cos 30, ini dianggap per ya. Berarti ini setengahnya coret-coret. Benar? Berarti hasilnya jadi apa? 1/3. Ini dibagi ini 1. Habis kan? Ya. Oh, berarti tangan 45 berapa? 1 gitu. Ini dibagi ini setengahnya coret-coret berapa? Akar 3. Ini dibagi 0 nggak ada. Ya. Jadi tangan 90 itu nggak ada. Udah apa? Cuk. Modalnya cuma ngapalin ini. Sin 0 teh 0. Nanti yang dalam sinus dan dalam akarnya naik satu-satu. Benar? Setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Kalau cos turun satu-satu. Ini sering ditanya di pengetahuan kuantitatif, harus bisa ya. Jadi jangan sampai ada alasan, aduh saya nggak hafal sinus 60, urutin setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Oh, berarti sinus 60 setengah akar 3. Sip. Oke. Nah, inilah hubungan sudut antara dua garis lurus tadi ya. Sudut antara dua garis. Jadi nanti kenapa kalau ditanya, kok kalau sejajar kemiringannya sama? Udah ini mah pasti sama ya, kan sejajar. Kalau tegak lurus berarti sudut antara dua garisnya berapa? 90. Tegak lurus itu 90. Berarti tangan 90 berapa? Lihat Dava di sini, tangan 90 berapa? Nggak ada. Masih ingat, sesuatu yang nggak ada adalah pembagian dengan membagi berapa dengan yang nggak ada? 0. Pintar. Ininya harus 0. Tangan 90 kan nggak ada kan? Supaya nggak ada berarti bawahnya 0 kan? Supaya 0 berarti M1 kali M2-nya harus sama dengan min 1. Kan ini 1 ditambah berapa biar 0? Berarti min 1. Nah itu. Ya kalau kamu nanya kenapa tegak lurus perkalian gradiennya min 1. Gitu. Itu tuh dari situ. Asal usulnya dari situ gitu. Jelas? Sip. Nah, itu adalah masalah gradien. Nah, ini saya udah pokoknya bentuk umum udah tahu ya tadi ya. Ada dua bentuk umumnya, gimana cara nulisnya? MX Y sama dengan MX tambah C. Yang kedua apa? AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti itu garis. Terus yang kedua, gradien. Gradien itu yang mana? Yang ya kemiringan garis, koefisien kemiringan garis. Rumusnya apa M? Delta Y per delta X. Kalau enggak pakai tangan. Nah itu aja. Kalau sejajar tadi apa? M-nya sama. Kalau tegak lurus apa? Perkalian gradiennya min 1. Betul. Terus cara nyusun garis lurus. Cara nyusun garis lurus enggak usah pakai rumus macam-macam. Ini aja. Ya, nanti di soal PM penalaran matematik ada yang gini. Ini misalkan ini saya spill aja nih. Di ilmu ekonomi misalkan diamati pada tahun 2020 keuntungan penjualan dari kursi dengan keuntungan dari penjualan meja. Keuntungan dari kursi misalkan 500.000, kecil banget ya, nggak apa-apa lah. Tahun 2020 keuntungan dari kursi hanya 500.000. Terus pada tahun 2021 keuntungannya adalah 800.000. Nah, nanti dapat bisa memprediksi pada tahun 2025 kira-kira kursi berapa ya kalau dia membentuk garis lurus. Ada dua cara. Bisa manual dikira-kira nih. Kira-kira satu tahunnya berapa ini bedanya? 300. Oh, berarti 2022 nambah lagi 300. Benar nggak? Berapa? 800 tambah 300 1 juta 100 1,1 juta. Tahun 2023 tambah lagi 300 ribu teh 0,3 juta. Berapa? 1,4 juta. Tahun 2024 dikit lagi tambah 300 1,7. 1,7 tambah 2025 tambah 300 lagi 2 juta. Tapi kalau ditanya tahun 2050, wah repot kan? Kalau manual, benar? Makanya butuhlah ilmu persamaan garis lurus. Oke? Nah, caranya kita susun ini jadi persamaan garis lurus. Kalau tahun saya sebut sebagai X, kursi keuntungannya adalah Y, maka persamaan garis lurusnya jadi apa? Masuk ke sini. Jadi apa? Y min Y1, ini Y1-nya. Berapa? 500.000 sama dengan M.
Tadi kamu udah tahu yang namanya gradien itu yang nempel di gradien itu kalau ada dua titik koordinat apa tadi? Selisih y per selisih x ya. Nanti dulu m-nya biarin dulu dikali x min x1. X1-nya berapa? 2020. Misalkan gini. Berarti gradiennya berapa di sini? Delta y selisih y dibagi selisih x. Berapa selisih y-nya? Nih, y ini dengan y ini kurangin, betul 300. Selisih x-nya 1. Berarti gradiennya adalah 300.000 dibagi 1. Berapa? 300.000. Selesai. Jadi persamaan garisnya adalah y sama dengan 300.000 dalam kurung x min 2020 ditambah, ini pindah ruas ya, ditambah 500. Aduh, males nulisnya. 1000 aja gitu ya. 1000. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, kalau tahun 2025 berapa x-nya? Y-nya. Kalau X-nya 2025 tinggal masukin 2025. 2025 kurangin 2020 5 kali 300.000 1.500.000. 1.500.000 tambah berapa tadi ini teh? 500. Jadi berapa? 2 juta. Bener kan yang tadi kita cek poin tuh 2 juta kan? Bener kan? Nah, gitu. Nanti ditanya lagi, keuntungan kursi 6 juta pada tahun berapa gitu. Berarti Y-nya diganti sama 6 juta. Bener nggak? Y-nya diganti 6 juta sama dengan gitu ya. Nanti dapat X-nya. Berapa tahun? Tahun berapa? Ya, itu kegunaan ilmu garis lurus. Dia bisa ngeprediksi pada tahun berapa. Itu kegunaan fungsi ya. Sip. Udah selesai ini cara menyusun garis lurus gini. Contoh ya. Wow, contoh. Nah, ini contoh. Apa persamaan garis lurus PGL yang melalui dua titik? Yang tadi sih, misalkan saya ambil aja yang gampang-gampang ya. Kalau tadi kan 2020 ya, panjang. 2,3 dan titik berapa ya? Misalkan 5,7. 8 aja deh. 9 aja. Nah, gini. Persamaan garis lurus yang melalui titik ini dan ini. Apa tadi persamaan garis? Y min Y1 sama dengan M. Sering-sering lurus nanti hafal sendiri ini. Apa? X min X1. X1 Y1-nya yang mana? Bebas. Kamu mau pilih yang ini boleh, yang ini boleh. Saya pilih yang ini aja deh. Misalkan ini X1 Y1 berarti yang ini apa? X2 Y2. Benar? Masuk persamaan ini. Y min Y1. Y1-nya berapa nih? 3M. Ingat kalau ada dua titik koordinat, M itu delta Y per delta X ya. Delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y ini kurangin Y ini. 9 kurangin 3. Delta X-nya 5 kurangin 2. Hitung yuk. Berapa? 6. 6 bagi 3? 2. Oh, berarti M-nya berapa? 2. Benar? Ganti nih M-nya sama angka 2. Dikali kurung X min X1. X1-nya 3. Ya, ini bongkar kurungnya. Astagfirullahaladzim. X-nya 2, terima kasih. Ini 2, saya ngelamun. Nah, ini 2 ya. X1-nya 2, ini X1 2 ya. Kenapa jadi ngeliat yang ini? Bongkar kurungnya jadi apa? Y min 3 sama dengan 2X min 4. Kan 2 kali 2 ya, 4. Berarti Y-nya sama dengan apa? 2X, ini tambah 3, jadi habis. Ini juga harus tambah 3. Iya, jadi min 1 atau pindah ruas ya. Jadi min 4 ditambah 3, jadi min 1. Ini persamaan garisnya. Kelamaan, pengennya pakai rumus yang satu lagi. MX tambah apa? MX tambah C. Boleh? Boleh. Coba lihat. M-nya berapa? Langsung delta Y berapa? 6. Delta X 3. 6 bagi 3 2. Langsung 2X. Tapi tambah C-nya belum tahu kan? Titik-titik aja tulis. Nah, karena dia melalui ini, kalau melalui ingat di UTBK pokoknya kalau ada kata-kata melalui masukin aja. X-nya 2, Y-nya 3. Kalau X-nya 2 nih, 2 kali 2 4. 4 tambah berapa biar Y-nya 3? Ulangi, 4 tambah berapa biar jadi sama dengan 3? 4, iya tambah min 1. Sama kan? Nah, gitu. Atau masukin yang ini boleh? Boleh. X-nya 5, Y-nya harus
9. 2 kali 5, 10. 10 ditambah berapa biar jadi 9? Min 1. Ya, jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nggak usah pakai rumus macam-macam gitu ya. Udah rumusnya ini aja. Oke, itu menentukan persamaan garis lurus. Yang ketiga, terakhir, ini adalah masalah jarak. Tadi masalah jarak ada berapa? Ada 3. Ada point to point to line to line, gitu ya. Oke, kalau point to point itu dapatnya dari Pitagoras. Saya pernah ceritain Pitagoras kan di kelas ini. Dia gara-gara ngelihat lantai rumah temennya, muncullah ilmu Pitagoras. Coba kita lihat. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misalkan ini ada titik apa nih? X1. Yang ini apa? Y1. Berarti koordinat ini namanya apa? X1, Y1. Terus di sini ada koordinatnya. Ini X2, yang kesananya Y2. Berarti titik ini namanya X2, Y2. Saya kasih nama, ini titik A, ini namanya titik B. Maka jarak antara A dengan B nanti dirumuskan jarak antara A dengan B, DAB. D itu distance, jarak antara A dengan B. Nah, caranya gampang, pakai ilmu Pitagoras. Bikin segitiga siku. Nah, coba perhatikan, panjang dari sini ke sini sama aja nggak dengan ini dikurangin ini? Ya, misalkan ini 2, ini 5, berarti panjangnya 3, 5 kurangin 2. Berarti ini namanya delta X, setuju nggak? X ini kurangin. Yang ini delta apa? Delta Y. Kata Pitagoras, ini sisi miring. Sisi miringnya D misalkan. Berarti sisi miring sama dengan akar apa? Kalau sisi miring paling panjang, kalau paling panjang dijumlahin. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Nah, ini loh rumusnya ya. Selisih X kuadrat ditambah selisih Y kuadrat. Itu dari Pitagoras. Benar nggak? Dari ilmu Pitagoras. Oke, itu adalah jarak titik ke titik. Sering ditanya di kuantitatif. Misalkan titik A koordinatnya 2,3, titik B koordinatnya 5,7. Berapakah jarak antara A dengan B? Ayo, berapa? Akar selisih X. Berapa selisih X-nya? Iya, 3. Berarti ini 5 kurangin 2 dikuadratin ditambah selisih Y. 7 kurangin 3. Ya, dikuadratkan. Hitung yuk, berapa nih? 3. 9 ditambah 4 dikuadratin 16. 16 tambah 9 25. Akar 25 berapa? Iya, 5. 5 atau plus minus 5? Bingung. Akar 25 di kalkulator nih. Berapa? Kalkulator. Hasil akar itu nggak ada yang minus, ya. Hasil akar itu nggak ada yang minus. Langsung nih, akar 25 plus 5. Oke, yang plus minus yang gimana sih? Nah, pokoknya hasil akar itu selalu selalu tidak negatif. Ya, akar 0 nanti 0 ya. Yang plus minus itu yang kasusnya kiri. Bilangan dikuadratin, berapa? Dikuadratin hasilnya 25. Bisa plus, bisa minus. Itu kalau ada pangkat 2, hasilnya 25, berapa X yang memenuhi? Bisa plus, bisa minus. Akar dari 25. Benar? Akar 25-nya mah 5. Gitu, ngerti? Hati-hati ya, banyak yang salah loh. Kalau ditanya akar, hasilnya selalu tidak negatif. Misalkan akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4, 2. Akar 16, 4. Akar 49, 7. X kuadrat sama dengan 49. Berapa X-nya? Bisa plus, bisa minus. Ngerti? Ya enggak? Kalau kuadrat sama dengan sesuatu, ingat, berarti bilangan itu bisa plus, bisa minus. Tapi kalau ditanya akar, hasilnya pasti positif. Nah, jadi jarak antara dua titik itu sebenarnya dapat dari Pitagoras. Oke? Ngerti? Nah, kemudian jarak yang kedua, ini tadi titik ke titik ya. Ini sering ditanya di kuantitatif nih, jarak titik ke titik. Tapi kalau kamu gambarkan di sumbu koordinat, gampang, langsung bikin segitiga siku-siku ketahuan. Ya, ini rumusnya. Yang kedua yaitu jarak titik ke garis. Nah, jarak titik ke garis. Kalau kamu bisa ngebuktiin ya, nanti ntar aja lah di kamar ya. Jarak titik ke garis itu rumusnya. Kalau bisa ngebuktiin ini berarti ilmu garisnya udah oke banget.
Nih, misalkan ada titik A, koordinatnya tadi berapa? X1, Y1. Iya. Terus ada garis. Ah, ini persamaan garisnya AX plus BY. Misalkan ya, plus BY plus C sama dengan 0. Berapa jarak antara titik ke garis? Ingat, jarak itu lintasan terpendek. Yang mana yang terpendek? Yang tegak, lurus, yang terdekat. Benar? Berarti ini saya sebut jaraknya adalah D. Maka D-nya adalah kamu hafalin. Ngapalin rumus matematik paling gampang, sering aja nulis ya. Tanda mutlak karena hasilnya selalu positif. Tinggal bukan masukin sih. Ganti XY yang ada di garis ini ganti sama yang ini. Yuk, jadi apa? XY-nya ganti sama ini. Jadi apa? AX1 tambah BY1 plus C per akar dari koefisien X dan Y-nya dikuadratin. A kuadrat tambah B kuadrat. Sekali lagi, ngapalin rumus matematik paling gampang. Sering-sering nulis. Kalau nggak pernah nulis gimana? Moto-moto doang pakai HP nggak bisa. Ya, coba masih ingat gak tadi jarak antara dua titik ke garis gimana? Tanda mutlak dari gimana tadi? Iya, masukin XY ini yang ini ya. Jadi apa? AX1 plus BY1 plus C. Jangan lupa bawahnya ada akar dari iya, A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau belum hafal, hapus lagi, tulis lagi. 3 kali nulis saya yakin langsung hafal. Itu cara ngapalin matematik mah gampang ya, rumus-rumus. Contoh misalkan berapakah jarak antara titik A koordinatnya 2, berapa ya maunya 2,1 deh ke garisnya misalkan 3x min 4y plus 7 sama dengan 0. Berapa jaraknya? Tanda mutlak dari XY ini ganti sama yang mana? Yang ini ya. Jadi apa yuk? 3 kali X. X-nya berapa? 2. Dikurang 4 kali Y. Y-nya berapa? 1 plus 7. Bawahnya tadi apa? Per akar dari koefisien X dan koefisien Y-nya dikuadratin. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini minus, tapi nggak usah lah. Kan dikuadratin hasilnya tetap positif. Jelas? Hati-hati ya. Kalau gini, kalau minus 4 kan ini minus 4 ya. Dikuadratin. Sama nggak dengan 4 kuadrat? Min 4 dikuadratin, min 4 kali min 4 plus 16. 4 dikuadratin plus 16. Sama? Sama. Kalau gini, sama nggak min 4 kuadrat dengan 4 dikuadratin? Beda. Kalau yang ini yang dikuadratin siapa? 4-nya. 16 hasilnya dikali minus 16. Tapi kalau pakai kurung berarti minus 4-nya dikuadratin. Hati-hati, beda ini ya. Yang dianggap sama ini beda. Nah, oke, kita masuk lagi ke yang tadi. Jadi jaraknya berapa di sini? Yuk, 3 kali 2, 6 dikurangi 4, 2 tambah 7, 9. Berarti atasnya 9 per 3 kuadrat tambah 4 kuadrat diakarin 5. Jadi jaraknya adalah 9 per 5. Gampang kan? 1, 1, 1, 1,8. Tahu dari mana 1,8? Angka 5 itu istimewa biasanya kalau saya ya. Ganti sama 10 per 2. 2 naik ke atas kan? Jadi 18 kan? 18 bagi 10 berapa? 1,8. Ya enggak? Coba nih, Dava 423 dibagi 5 berapa? Nggak usah pakai yang gini-gini kan? Bener nggak? Ini ganti sama 10 per 2. 2-nya naik ke atas, jadi dikaliin kan? Kali 2. 4 kali 2, 8. Ini 4, ini 6. Berarti 8, 4, 6. Bagi 10, berarti 84,6. Gitu. Ya enggak? Oke, itu nah dulu saya pernah waktu SMA saya buktiin berapa jarak titik ini ke garis ini itu tanpa rumus ini saya dapat. Tapi untuk sekarang mah udahlah apalin aja ya, udah mepet nih. Nah, langsung aja pakai rumus ini, gampang. Satu lagi rumus yang paling gampang adalah jarak titik garis ke garis. Ini juga pernah keluar jarak antara dua garis. Syaratnya apa? Garis ke garis itu syaratnya garisnya itu sejajar seperti rel kereta api, itu ada jaraknya. Benar? Kalau yang satu gini kemiringannya berarti jaraknya 0, ya enggak? 0.
Nah, syarat dua garis sejajar itu tadi apa? M-nya sama. Jadi kalau misalkan garis ini persamaannya AX tambah BY ditambah C sama dengan 0, maka persamaan garis ini apa? Dia sejajar. Kalau sejajar tadi M-nya harus sama. M itu kan yang ngomongin di sini kan? Ya nggak? Berarti ini harus sama. Jadi apa? AX plus BY. Cuma bedanya C-nya. Kalau ini mah C, yang ini misalkan ini C1, yang ini C2. Ya, ya nggak? Nah, berarti jarak antara dua garis nih, nah ini tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Jadi jarak antara dua garis, ingetin rumusnya, selisih C-nya berarti C2 min C1 per bawahnya sama kayak tadi. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nih rumusnya. Sekali lagi, ngapalin rumus matematik paling gampang. Sering make, sering nulis, hafal sendiri. Ya, contoh nih misalkan. Jarak antara garis 4X min 3Y plus 2020 sama dengan 0 ke garis 4X min 3Y plus 2026 sama dengan 0 adalah, nah, apa rumusnya? D sama dengan tanda mutlak selisih C-nya. C ini dikurangin C ini. Berapa? 6. Dibagi, apa tadi rumusnya? Akar. Iya, koefisien X 4, berarti 4 kuadrat. Ditambah koefisien Y min 3 dikuadratin sama aja dengan 3 kuadrat. Benar? Ini terkenal sama dengan 5. 6 bagi 5. Berapa cepetan? 6 bagi 5, 1, iya, 5-nya bagi ganti 10 per 2. 2-nya ke atas, dia 12 ya. 12 bagi 10 berarti 1,2. Itu jaraknya. Selesai. Garis cuma segitu. Ya enggak? Gampang kan? Sekali lagi saya ulangi, ilmu garis cuma 4 nih, bentuk umum, bukan butuh uang, bentuk umum. Butuh uang. Ya suka ada kan, dijual cepat BU gitu ya. Oke, bentuk umum. Apa bentuk umumnya tadi? Bisa ditulis Y sama dengan MX tambah C, bisa juga AX tambah B tambah C sama dengan 0. Gradien itu nanti rumusnya ada dua, bisa delta Y per apa? Delta X, bisa tangen alfa, betul, tangen alfa ya. Terus kalau hubungan sejajar M-nya sama. Kalau tegak lurus perkalian gradiennya min 1. Cara menyusun persamaan garis nih, boleh juga pakai ini. Oke, jarak tadi ada 3, titik ke titik, titik ke garis, garis ke garis. Selesai itu garis. Coba kalau kamu teorinya udah oke, tinggal satu lagi nanti teorinya, parabola ya. Garis lurus sudah dianggap oke ya. Sekarang soal-soal tentang garis, saya yakin kamu pasti bisa ngejawab semua soal. Contoh ya, siap? Kita bahas yang garis, yang apa namanya? Oke, ada satu lagi yaitu spesial ya, hal khusus nih. Kalau ada suatu titik, ada titik, ini saya sebut aja A, di sini B, ya. Koordinatnya misalkan 2,5 lah misalkan ya. Koordinat B misalkan 3,7 lah misalkan. Nah, di antara A dengan B ini dibagi, misalkan ada suatu titik di mana ya? Di sinilah misalkan. Perbandingannya di sini 1:3 misalkan. Maka koordinat titik C apa? Harus tahu nih, langsung dikaliin silang. Masih ingat nggak? 1 ini kaliin ke titik sini, 3 ini kaliin ke ujung sini, dibagi jumlah ini. Ulangi, 1, ini ya perbandingannya ya. 1 dikali apa? Si titik B ditambah 3 dikali titik A dibagi jumlah perbandingannya. Nah, gitu. 1 ditambah 3. Titik B berapa koordinatnya? 37. Boleh nyimpennya X-nya kayak gini, kayak matriks biar enak. Ditambah 3 kali A, ini kali 3 kali A, ini kali 3, maaf. Kali 3 semua 6, 15. Dibagi 1 tambah 3, 4. 3 tambah 6, 9 bagi 4. Berarti koordinat si C-nya 9/4, ini X-nya. Ya, Y-nya 7 tambah 15, 22 bagi 4. Ya udah 22/4 ya. Nah, ini koordinat si C-nya kalau ditanyain koordinat C. Oke. Yuk kita bahas soalnya ya.
Udah mau sebentar lagi. Nah, tadi kerjain nomor berapa? Satu oke. Gradien garis yang melalui titik ini dan titik ini tadi Dava berapa? Delta Y min 9. Min 6 dikurangin 3 berarti min 9 ya. Ngutang 6, ngutang lagi 3, min 9. Delta X-nya 1 dikurangin min 2. 1 jadi tambah 2 ya, jadi 3. Berarti min 9 per 3 berapa? Iya. Jadi jawabannya apa? Min 3. Sip. Yang nomor 2 lewat dulu. Nomor 3. Oh, ini yang tadi ditanya ya. Kalau ini yang ditanya persamaan garis ini yang sejajar dengan garis ini. Udah dapat belum tadi diterangin tuh? Ngerti nggak? Nyari C. Nih coba lihat. Ini ada 2 garis ya. Jadi ini sketsa dulu, ini ada 2 garis. Ini garis ini, garis ini. Ada titik potong. Cara nyari titik potong gimana? Gampang. Waktu di SMP tinggal eliminasi substitusi. Jadi persamaan garis yang pertama apa nih? 2x min 5y sama dengan, boleh dijadiin sama dengan berapa? 19. Persamaan garis yang kedua 3x yang ini ya. 3x ditambah, ini mah sketsa aja nggak bener ya gambarnya. Pokoknya gini, 3x ditambah 4y sama dengan min 6. Cari titik potong ini caranya eliminasi. Kali berapa? Biasanya sekali dibalik ya. Yang ini koefisiennya 2, ini 3, berarti yang ini dikali 3, yang ini kali 2. Terus dikurangin ya. Berarti ini habis, nggak usah dihitung. 3 kali min 5, min 15. 2 kali 4, 8. Min 15 dikurang 8. Min 23. Berarti min 23Y. Ini cepet nih, 19 kali 3, 57. 57. 6 kali 2, 12. 57 dikurang min 12. Dikurang min 12 jadi plus ya. Plus berapa? 69. Kiri kanan bagi min 23. Ini Y. Ini juga bagi min 23. Min 3. Benar? Kalau Y-nya min 3 berarti X-nya berapa? Masukin. Kesini boleh, kesini boleh. Kemana maunya? Sini aja. 4 kali min 3, min 12. Min 12 pindah ke sana jadi plus 12. Plus 12 dengan min 6 berapa? 6. 6 sama dengan 3 kali berapa? 2. Maka koordinat titik potong ini adalah 2, min 3. Pertanyaannya, persamaan garis yang melalui titik potong ini serta sejajar. Ingat, kalau sejajar, pertanyaan saya, gradiennya tadi apa? Sama. Sama kan? Kalau sama ininya tetap nggak? Tetap, ya udah. Cari aja ininya 2x tambah 4y. Benar? Sama dengannya bla 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 gitu. Berapa bla bla blanya? Dia melalui ini kan tadi x-nya berapa? 2, y-nya berapa? Min 3. Hitung aja 2 kali 2 4. 4 kali min 3 min 12. 4 dikurang 12. 4 min 8. Berarti ini sama dengan min 8. Berarti ini jawabannya. Ngerti? Ya enggak? Kalau sejajar sekali lagi gradiennya sama. Gradien itu yang nempel di sini kan? Berarti ininya tetap gitu. Tinggal berapa C-nya aja yang beda. Masukin aja yang melaluinya. Ya. Ngerti? Sip. Agar garis ini dan garis ini saling tegak lurus. Kalau tegak lurus tadi apa? Perkalian gradiennya adalah min 1. Benar? Sekali lagi ingetin, kalau tegak lurus berarti perkalian gradiennya min 1. Berapa gradien ini? Ayo bisa langsung tadi. Ingat, gradien itu yang nempel di X. Tapi Y-nya harus 1. Supaya jadi 1 ini dibagi apa? M. Benar? Berarti ini juga dibagi M. Berarti gradien yang pertama ini apa? M plus 1 per M. Tapi minus. Benar nggak? Kenapa minus? Karena ininya pindah ruas ya. Kan harus jadi Y sama dengan. Ulangi. Mana yang namanya gradien? Gradien itu yang nempel di X. Benar? Yang ini kan? Tapi Y-nya harus 1. Supaya 1 ininya dibagi M. Berarti ini kan jadi Y. Nah ini dibagi M. Pindah ruas. Jadi aja ini yang nempel di X-nya. Lagi. Satu lagi. Berapa M ini yang nempel di X? Tapi ininya harus 1. Supaya 1 ini dibagi berapa? 3M min 5. Pindah ruas. Jadi apa? 2M min 1 per 3M min 5. Tapi apa di sini? Minus juga. Ya, sama dengan min 1. Min kali min habis ya. Jadi plus. Dah, yuk.
Ayo, bongkar kurungnya. Jadi apa? M plus 1 dikali 2M-1 sama dengan min 1M dikali apa di sini? 3M-5. Nah, kalau kalian ketemu gini, boleh dibongkar kurungnya, boleh cek poin. Ya, maunya enaknya yang mana? Bongkar kurung atau cek poin? Kalau cek poin gini, M-nya 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Ini 2 kurangi 1, 1. Jadi 2 kali 1, 2 di kiri. Yang di kanan, masukin 1. Min 2. Min 2. Ini min 1. Jadi plus 2. Sama nggak? Sama, berarti pasti ini jawabannya. Iya. Kalau dibongkar kurungnya, ini M kali M. Jadi apa? 2M kuadrat. Ini min M. Dah, terus yang ini kali ini. Plus 2M min 1. Selamat. Yang ini pelangiin. Jadi apa di sini? Min 3M kuadrat. Ini plus 5M. Yang sejenis ini dengan ini satuin di kiri ya. Jadi 5M kuadrat. Ini dengan ini. Dengan ini. Ini plus M. Ini pindah jadi min 4M. Benar? Min 1 sama dengan 0. Faktorin. Nah, cara faktorin yang ada angkanya kan nyebelin ini angka ini kan. Tendang aja ke belakang. Jadi gini. M kuadrat min 4M min 5. Gitu. Ini kan gampang. Bener nggak? MM berapa dikaliin ini? Min 5 plus 1. Tapi jangan lupa dibagi dengan angka yang ditendang tadi. Ini bagi 5. Ini juga bagi 5. Berarti M-nya berapa ini? Min 1/5. M yang ini berapa? 1. Cocok ya dengan yang ditembak tadi. Gitu. Jelas nggak? Bagi dong, Pak. Satu lagi satu. Cukup, Pak. Cukup? Ini enggak, ini udah dapat belum? Jarak 2 titik tadi ini gampang banget bonus, sayang. Sayang banget. Apa tadi dapat rumusnya? Jarak 2 titik. Hah? Apa ya? Apa ya? Apa Pitagoras? Selisih Y kuadrat plus delta X kuadrat plus delta X kuadrat. Udah cuma itu doang. Ya, sering-sering nulis nanti apa? Nah, apa? Jarak 2 titik sama dengan akar apa? Selisih X kuadrat tambah selisih Y kuadrat. Selisih X ini dengan ini 12 kuadrat tambah selisih Y 5 kuadrat. Berarti ini biasanya berapa? 144 tambah 25 169 169 diakhirin? Iya, jawabannya 13.